Identitas nasional. Identitas nasional terbagi jadi dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas adalah suatu pembeda dengan pihak lain, sedangkan nasional adalah suatu paham. Jadi, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan, seperti Pancasila, dan lain-lain. Hakikat dan dimensi identitas nasional. Yang pertama yaitu pola perilaku. Misalnya, adat istiadat, budaya, dan kebiasaan. Yang kedua itu ya lambang-lambang. Tujuan dan fungsi negara, contohnya Pancasila dan lain-lain. Yang ketiga itu alat-alat perlengkapan, digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Tujuan yang ingin dicapai yaitu bersifat dinamis dan tidak tetap, misalnya budaya unggul. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional yaitu sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Politik dan strategi. Politik adalah tindakan dari suatu kelompok, individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kebijakan keputusan, kekuasaan, kebijakan umum, dan distribusi. Pengertian strategi, suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu pentahapan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Politik nasional adalah suatu kebijakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Stratifikasi politik nasional meliputi tingkat kebijakan umum, kebijakan khusus, kebijakan teknis, dan kebijakan di daerah. Politik dan strategi nasional diimplementasikan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Demokrasi Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokras, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Macam-macam demokrasi, yaitu demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, hubungan antar kelengkapan negara, dan berdasarkan prinsip ideologi. Prinsip-prinsip demokrasi, pemilik negara adalah rakyat, orang-orang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam satu negara, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang, harus ada undang-undang dasar yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan. Ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi Indonesia. 1. Adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Adanya jaminan penggantian penguasa, pembentasan atas peradilan. Upaya memajukan ilmu, pengetahuan, pengakuan, dan penghormatan terhadap kebebasan. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi: negara hukum, negara masyarakat, masyarakat madani, aliansi kelompok strategis. HAM dan rule of law. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga negara atau setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hakikat dari hak asasi manusia adalah keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAM yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang secara hukum dapat menghalangi, mengurangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia.
Penegakan hukum atau rule of law merupakan suatu doktrin pada hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara berdasarkan konstitusi dan demokrasi. Pada hakikatnya, fungsi rule of law merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara yang melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kualitas atau hubungan sebab akibat. Jenis-jenis dan kewajiban warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dan hukum pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan bersikap dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan negara, mendapatkan pendidikan, hak kebudayaan nasional Indonesia, hak perekonomian nasional, dan hak kesejahteraan sosial. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara sendiri. Faktor-faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia: sikap egois, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Supremasi hukum mengoptimalkan para lembaga-lembaga, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan kerjasama yang harmonis. Geopolitik Indonesia. Geopolitik merupakan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Perkembangan geopolitik di Indonesia. Perkembangan geopolitik di Indonesia dipengaruhi adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak dan kurang pasti, sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Kemudian adanya proses politik dan demokratisasi. Akhir 2004 juga ditandai dengan keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan sistem pemilihan langsung. Proses pemilu yang transparan merupakan kunci keberhasilan KPU menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Unsur-unsur geopolitik Indonesia yaitu wadah, isi, tata laku. Arti penting geopolitik bagi Indonesia untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dan proses pencapaian tujuan. Implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957. Dari Deklarasi Juanda 13 Desember sampai 17 Februari 1969. Dari 17 Februari 1969 sampai sekarang. Zona ekonomi eksklusif Geostrategi Indonesia. Geografi merujuk kepada ruang hidup rasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau
konstelasi geografi. Negara Indonesia untuk menentukan kebijaksanaan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita, proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan. Bela negara adalah segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa. Perdamaian melintasi perbatasan melalui HAM, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat, dan pengakhiran bentuk pertikaian.